Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Eni Kusrini. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Ibu ingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, karena memang kondisi saat ini negara kita sedang dilanda wabah penyakit COVID-19, ya, jadi kita harus berhati-hati. Semoga Allah selalu melindungi kita sehingga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sebelum kita membahas materi ini, Ibu ingatkan, silakan perhatikan baik-baik video pembelajaran yang ditayangkan, penjelasan Ibu pada kali ini. Silakan diperhatikan baik-baik, kemudian dicatat materi-materi yang sekiranya penting dan mengerjakan tugas yang akan diberikan, lalu segera mengumpulkan tugasnya, ya. Jangan lagi menumpuk tugas itu sehingga nantinya bakal tugasnya semakin banyak. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, jadilah pribadi yang disiplin dalam berbagai hal, ya. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.1, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya adalah merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu hakikat ideologi terbuka. Ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Kemudian logos yang berarti ilmu. Pengertian ideologi. Pengertian ideologi yang pertama, Serjanto Puspowardoyo. Ideologi adalah merupakan konsep, pengetahuan, dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Yang B, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat, memberikan arah dan tujuan demi kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan cara berpikir seseorang atau golongan. Fungsi ideologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Selanjutnya, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan.
Selanjutnya, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Ideologi yang ada di dunia. Yang pertama adalah ideologi komunis yang dianut oleh negara-negara timur. Contohnya adalah RRC atau Cina, Korea Utara, Laos, dan Vietnam. Kemudian yang kedua, ideologi liberal yang dianut negara-negara barat. Contohnya adalah negara Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris, dan Prancis. Di Indonesia, ideologi yang dipergunakan adalah ideologi Pancasila. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka. 1. Sistem pemikiran yang terbuka. 2. Nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, tetapi diambil dari budaya masyarakat sendiri. 3. Dasar pembentukan ideologi yang berasal dari kesepakatan masyarakat. 4. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi oleh masyarakat. 5. Senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi pemikiran dalam masyarakat dalam mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa. Sedangkan ideologi tertutup, yang pertama, sistem pemikiran tertutup. 2. Nilai-nilai ideologi berasal dari luar yang tidak sesuai dengan pemikiran dan cita-cita masyarakat. 3. Dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologi perseorangan atau satu kelompok. 4. Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara. 5. Tertutup terhadap pemikiran baru yang berkembang dalam masyarakat. Kita amati bersama-sama bentuk susunan Pancasila, yaitu berbentuk hierarkis piramidal. Dari bentuk piramida ini kita lihat sila 1 kedudukannya di bawah, kemudian mengerucut yang paling kecil, yang paling atas adalah sila kelima. Bisa kita jelaskan bahwa sila kelima itu dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Sila 4 dijiwai sila 1, 2, 3 dan menjiwai sila kelima. Sila 3 dijiwai sila 1, 2 dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3, 4 dan 5. Sedangkan sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4 dan 5. Dari keterangan ini kita bisa jelaskan bahwa sila yang di depannya mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila yang ada di belakangnya, atau sila di belakangnya didasari, diliputi dan dijiwai sila-sila di depannya. Sila di belakang sila lainnya itu adalah penjelmaan atau pengkhususan. Sila-sila di mukanya lebih sempit luasnya, tapi lebih luas sifatnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealisme. Artinya, nilai-nilai Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dimensi ini memberikan harapan, optimisme, motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Selanjutnya adalah dimensi normatif. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma. Nilai Pancasila dapat ditemukan dalam semua peraturan operasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya.
Selanjutnya adalah dimensi realitas. Nilai yang terdapat dalam Pancasila harus mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga mendorong berkembangnya pemikiran baru yang relevan dan dengan perkembangan zaman. Dari materi yang sudah kita bahas, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama adalah Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila sebagai nilai dasar Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila bersifat bulat dan utuh. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang senantiasa mendorong berkembangnya pemikiran baru sesuai perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila membentuk sistem nilai, yang artinya setiap sila mempunyai nilai, saling berkait, saling ketergantungan secara sistematis antara sila satu dengan sila lainnya. Sila-sila Pancasila merupakan kesatuan organis. Artinya, sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.